Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Safitri. Saya dari kelas 1C Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah semester 1. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Fikri Farihin, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Aswaja, yang mana tugasnya yaitu menjelaskan tentang HTI atau biasa disebut dengan Hizbut Tahrir dan Jamaah Tabligh atau JT. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Baik, yaitu materi tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir pendirinya yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nama lengkapnya adalah Syekh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Nasab beliau bernisbat kepada kabilah Bani Nabhan, yaitu salah satu kabilah Arab Baidui di Palestina yang mendiami kampung Ejezim, distrik Shafat, termasuk wilayah kota Hafia di utara Palestina. Beliau ulama Al-Azhar Sufi dan Qadi, yaitu hakim pengadilan. Beliau pernah bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, namun keluar karena berbeda paham dalam masalah strategi perjuangan, khususnya tentang demokrasi yang menurutnya paham kufur. Adapun pemimpin HT sejak berdirinya hingga beliau wafat pada tahun 1978 Masehi, waktu dan tempat pendirian tahun 1952 Masehi di Yerusalem, Palestina. Namun dalam perkembangannya HT sangat berkembang di Jordania sejak masuknya pada tahun 1957 Masehi, yaitu pada Syawal 1378 Hijriah. Para pemimpin setelah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yaitu Syekh Abdul Qadim Zalum, lahir di Al-Qail di Palestina, yaitu pada tahun 1924 Masehi, memimpin HT tahun beliau pernah mencalonkan diri dalam pemilu, yaitu Syekh Atta Abu Rastah, lahir pada 1943 di Ra'ana Al-Kalim, Palestina. 2003 sampai saat ini HT di Indonesia masuk pada tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1983 Masehi oleh Abdurrahman Al-Baghdadi, Bogor, dan beliau sudah keluar dari HT. Pemimpin HTI saat ini adalah Hafiz Abdurrahman. Latar belakang pendiri Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir atau HTI bermaksud juga membangun kembali daulah khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diberlakukan kembali. Adapun tujuan pendirian Hizbut Tahrir yaitu memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu melangsungkan kehidupan Islam, yaitu dengan menciptakan negara-negara Islam dan titik awalnya adalah negeri-negeri Arab. Adapun yang kedua yaitu mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuannya yaitu dilaksanakan setelah HTI menguasai semua negara-negara Islam. Adapun yang ketiga yaitu merekonstruksi masyarakat dengan Dustur HT. Tahapan dakwah HT adalah marhalah taskif, yaitu pembinaan kader melalui halakoh dan halakoh yang dipimpin oleh seorang musyrif. Yang kedua marhalah tafa'ul al-ummah, yaitu berinteraksi dengan masyarakat melalui penyebaran nasyrah, buku-buku HT, spanduk, buletin, dakwah, seminar, diskusi, dan konferensi. Yang ketiga marhalah
istilaaman al-hukm, yaitu fase menerima kekuasaan. Penyebarannya HT telah tersebar ke 40 negara dunia, mulai dari negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, Amerika, Eropa Timur, dan Australia. Di antara tokoh HT, Omar Bakri Muhammad atau disebut dengan OBM, lahir di Syria tahun 1958. Pernah bergabung dengan IM di Syria. Lalu dia ke Libanon dan di sana ikut HT dan membesarkan HT di Inggris. Setelah itu dia sudah keluar dari HT, mendirikan kelompok baru di Inggris, yaitu Al-Muhajirun. Beliau memiliki faham takfir yang kuat sehingga banyak ulama yang menjadi korbannya. Seperti salah satunya yaitu seperti Syekh bin Baz, Syekh Salih Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Qaradawi. Mereka divonis kafir oleh OBM. Bahkan HT pun disebutnya sesat. Saat ini dia cenderung pada salafi jihadi, yaitu kritikan terhadap HT, yang mana masalah akidah menyamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah. Dalam masalah qada dan qadar, hal ini adalah tuduhan sangat berat yang terdapat dalam kitab Asy-Syakhsiyah al-Islamiyahnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Berikut ini perkataannya. Namun kenyataan pendapat mereka, yakni Ahlus Sunnah dan pendapat Jabariyah adalah sama. Mereka adalah kaum Jabariyun, yang mana Syakhsiyah Islamiyah halaman 95 sampai 96 pada 1 Januari 2007 HTI Press, yaitu Syekh An-Nahbani menuding bahwa kajian tentang qada dan qadar dan pengaitan kedua istilah ini merupakan ajaran asing, yang mana yang baru ada setelah diterjemahkannya filsafat Yunani dalam dunia Islam. Ini keliru. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jamaah tabligh. Jamaah tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia, akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Adapun pendiri jamaah tabligh adalah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, yaitu yang lahir pada tahun 1303 Hijriah di desa Kandahlah di kawasan Muzaffarnagar, yaitu sebelah utara di Bangladesh, India. Jamaah tabligh adalah gerakan dakwah Islam Deobandi transnasional yang berfokus hanya pada menasihati umat Islam untuk lebih taat beragama dan mendorong sesama anggota untuk kembali menjalankan agama mereka sesuai dengan Nabi Islam atau Nabi Muhammad SAW, dan keduanya memberikan dakwah atau panggilan kepada non-muslim. Pendiri jamaah tabligh. Pendiri jamaah tabligh adalah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, yaitu yang lahir pada tahun 1303 Hijriah di desa Kandahlah di kawasan Muzaffarnagar, yaitu di utara Bangladesh, India. Ia wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 Hijriah. Nama lengkap beliau ialah Muhammad Ilyas Muhammad Ismail Al-Hanafi Ad-Diyubandi Al-Jisti Al-Kandahlawi. Kemudian Ad-Dihlawi. Siapakah yang menyebarkan jamaah tabligh ke Indonesia? Yang menyebarkannya yaitu berawal dari inisiatif Syekh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi.
di India pada tahun 1925 dan menyebarkan di negara-negara Asia Selatan. Mereka kini dipandang sebagai kelompok dakwah terdepan dan paling banyak pengikutnya di dunia. Yaitu di Indonesia, jamaah ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terima kasih. Mungkin itu saja. Dan salah satu ciri khas gerakan jamaah tabligh adalah adanya konsep huruj. Apa itu huruj? Huruj adalah keluar untuk berdakwah. Dalam konsepsi jamaah tabligh, seseorang akan dianggap sebagai pengikut jamaah tabligh jika sudah turut serta dalam huruj. Sebab huruj bagi jamaah tabligh merupakan sebuah kewajiban. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai HTI, Hizbut Tahrir, dan JT, Jamaah Tabligh. Terima kasih yang sudah menonton video saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.